Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Pernahkah kita merasa ada di titik di mana kita sudah mencoba segalanya, berdoa, berusaha, berharap, tapi keadaan tidak berubah? Mungkin hari ini ada yang sedang bergumul dengan sakit, dan mungkin ada yang mulai bertanya, "Tuhan, sampai kapan?" Hari ini kita akan belajar satu hal yang sangat dalam, bahwa iman yang kecil sekalipun bisa menyentuh hati Tuhan. Mari kita membaca Lukas 8 ayat 44. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Sahabat terkasih, ayat ini terlihat sederhana. Seorang perempuan menyentuh jubah Yesus lalu sembuh. Tapi sebenarnya ini adalah kisah tentang penderitaan panjang, harapan yang hampir padam, dan iman yang tetap bertahan. Perempuan ini mengalami pendarahan selama 12 tahun. Artinya, tubuhnya terus kehilangan darah. Dia hidup dalam kondisi lemah. Mungkin sering pusing, tidak bertenaga. Tapi bukan hanya fisik. Menurut hukum saat itu, dia dianggap najis. Artinya, dijauhi orang, tidak boleh disentuh, hidup dalam keterasingan. Selama 12 tahun, dia bukan hanya sakit, tapi juga kesepian. Dia sudah mencoba segala cara, pergi ke tabib, menghabiskan semua yang dia punya, tapi tidak ada perubahan. Bahkan kondisi semakin buruk. Sahabat terkasih, ini bukan sekedar sakit. Ini adalah kondisi di mana usaha sudah habis, tenaga sudah habis, harapan hampir habis. Lalu suatu hari, dia mendengar tentang Yesus. Dan dia mengambil satu keputusan iman. Dia tidak datang dari depan, dia tidak mencari perhatian, dia datang dari belakang. Dengan satu keyakinan, kalau aku bisa menyentuh jubahnya saja, aku akan sembuh. Sahabat terkasih, dia tidak menyentuh tangan Yesus, tidak memeluk Yesus, hanya ujung jubahnya. Tapi saat dia menjamah, seketika itu juga pendarahannya berhenti. Karena bukan besar sentuhannya, tapi iman di balik sentuhan itu. Sahabat terkasih, ada seorang wanita bernama Maria. Dia menderita gangguan autoimun. Tubuhnya sering lemas, pusing, tidak punya tenaga. Awalnya dia pikir biasa, tapi setelah diperiksa, ternyata kondisinya tidak mudah disembuhkan. Hari-harinya berubah, dari yang aktif jadi terbatas, dari yang kuat jadi mudah lelah. Dia bolak-balik ke rumah sakit, minum obat, kontrol rutin. Tapi yang paling berat adalah ketakutan. Takut kalau tidak bisa sembuh, takut kalau hidupnya akan seperti ini terus. Sampai suatu malam, dia duduk sendirian dan dia berdoa, "Tuhan, aku capek, aku takut, tetapi aku masih mau percaya kepadamu." Keesokan harinya, dia mulai langkah kecil, baca firman, berdoa, menyerahkan hari kepada Tuhan. Hari demi hari, perlahan tubuhnya mulai berubah. Yang dulu lemah, mulai kuat. Yang dulu pusing, mulai berkurang. Yang dulu penuh takut, mulai damai. Beberapa bulan kemudian, saat kontrol, dokter berkata, kondisimu jauh lebih baik. Dan dia tahu
itu bukan hanya karena obat. Tuhan sedang bekerja. Sahabat terkasih, seperti perempuan dalam Injil Lukas 8 ayat 44, kesembuhan bisa terjadi dengan cara yang berbeda. Ada yang seketika, ada yang proses. Tapi keduanya punya satu kesamaan, yaitu dimulai dari iman. Hari ini mungkin ada yang sudah lama sakit, sudah lama menunggu, sudah mulai lelah berharap. Yang kita butuhkan hanya satu langkah iman. Mungkin sederhana. Tuhan, aku masih percaya. Doa itu cukup untuk membuka jalan bagi Tuhan bekerja. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami datang pagi ini seperti perempuan itu. Tidak dengan ketakutan, tidak dengan kekuatan, tidak dengan kesempurnaan, tapi dengan iman walau kecil. Bapa, jamah setiap orang yang sedang sakit, yang lelah, yang hampir menyerah. Pulihkanlah dan kuatkanlah mereka dan berikan harapan yang baru. Kami percaya Engkau masih bekerja sampai hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, iman yang kecil bisa membuka jalan bagi mujizat Tuhan. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.